خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu tema atau pembahasan yang sangat penting, ya. Meskipun ya kita juga menyadari bahwasanya mengerjakan atau kewajiban puasa di bulan Ramadan sudah beberapa kali kita lewatkan, ya, bahkan sudah beberapa kali kita melaksanakannya, tapi memang terkadang ada sebagian beberapa hal yang di antara kita mungkin lupa, ya, atau belum tahu di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Meskipun memang kalau kita berbicara tentang fikih puasa, ya khususnya maksudnya puasa di bulan Ramadan, memang pembahasan yang sangat luas, ya. Kalau nanti mungkin ada beberapa hal yang penting dari hal-hal yang terpenting atau terpenting dari yang penting, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Apalagi memang tinggal beberapa hari lagi, ya. Berapa hari lagi ya, kurang lebih seminggu lah, ya, kurang lebih seminggu kita akan bertemu dengan bulan tersebut. Maka tugas kita bagi seorang mukmin, ya, orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu harus kita persiapkan. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan tahun ini itu melewati dengan tanpa persiapan, atau bahkan kita melewati bulan Ramadan kali ini dengan perasaan biasa saja gitu. Kalau kita hanya memiliki perasaan biasa saja gitu, ya, artinya apa? Itu tidak akan pernah memunculkan persiapan. Kenapa kita nggak mempersiapkan? Ya karena memang kita menganggap biasa. Ya, kalau kita sadar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita akan betul-betul mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan tersebut. Makanya dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, orang-orang yang beriman itu cirinya apa? Yang pertama jelas, ya. Dia senantiasa mengokohkan keimanan yang ada dalam dirinya dengan mengilmuinya, dengan mengamalkannya. Nah, itu ciri orang beriman. Ya, bagaimana caranya mengokohkan keimanan? Nah, kalau kita nggak ada niatan untuk mengokohkan keimanan, ya berjalan gitu saja, ya berarti memang kita kurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita pengen tahu kita beriman atau enggak, yaitu ya kita senantiasa mengokohkan atau enggak. Karena tujuan kita ngaji, tujuan kita belajar agama itu tujuannya untuk menguatkan keimanan, bukan untuk yang lainnya. Ya, kalau tujuannya untuk yang lain-lain, bukan untuk menguatkan keimanan, berarti lemahnya iman kita, atau mungkin bisa jadi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, ciri orang yang beriman yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu adalah senantiasa menjaga keimanan ini. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa merusaknya. Dari virus-virus yang bisa merusak keimanan, itu ciri orang beriman.
Apakahnya kalau misalkan ciri orang yang beriman itu senantiasa menguatkan, mempelajari apa-apa yang bisa meningkatkan keimanan, berarti kita juga wajib untuk mempelajari hal-hal yang bisa menguatkan iman tersebut. Salah satunya adalah bukan hanya sekedar akidah. Ya betul, yang paling utama itu adalah akidah. Tapi memang ada hukum-hukum syariat yang harus kita fahami, ya. Makanya kedudukan ilmu itu kan ada 3, sesuai dengan urutan keagungan dan keutamaan. Yang pertama jelas ilmu yang paling agung itu adalah ilmu akidah. Ya, ilmu yang kedua adalah berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, salah satunya fikih. Ya, salah satunya adalah fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang harus kita pelajari dan tidak boleh kita ingkari. Kemudian yang ketiga adalah, ya, urutan yang ketiga dari ilmu yang memiliki keagungan yang harus kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang menopang untuk mempelajari hukum tersebut. Ya, bahasa Arab, hadis, dan yang lainnya. Nah, maka insyaallah kali ini kita akan membahas tentang sedikit hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya, meskipun memang ada sebagian kaum muslimin memiliki pendapat bahwasanya kita ini ketika menyebut Ramadan, ya, itu nggak boleh menyebut Ramadan aja, harus dibarengi dengan bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan. Tapi ini hadisnya lemah. Ya, artinya boleh kita menyebutkan Ramadan aja boleh. Ya, ini bentar lagi mau datang Ramadan nih. Ya boleh, meskipun tidak dibarengi dengan kalimat bulan. Ya, karena hadis yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan Ramadan kecuali dibarengi dengan kalimat bulan, itu adalah hadis yang lemah. Ya, makanya banyak hadis-hadis yang lemah, ya, yang harus kita ketahui. Di antaranya yang sering terjadi itu adalah sering kita mendengar kalimat, ya, kalau saya pribadi mungkin di kampung saya dulu, ya, itu kan biasanya kalau ngebangunin di masjid itu biasanya ada yang ngebangunin sahur, ya. Kadang membaca sebagian-sebagian hadis, ya, tentang tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ya, bersahurlah maka di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan salah satu hadis yang sering kita dengar itu apa? Ya, baik ketika membangunkan sahur atau sebagian kaum muslimin, ya, mereka sering membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sumu tasihu. Ya, berpuasalah maka kalian akan sehat. Tapi ini hadis yang lemah. Lemah dari sisi sanadnya, lemah dari sisi maknanya. Ya, bahkan sebagian ulama ahli hadis berpendapat bahwasanya orang yang meriwayatkan hadis tersebut ada seorang perawi yang kadzab. Kadzab itu apa? Pendusta. Ya, maka sebaiknya tidak sering menyampaikan hadis tersebut. Ya, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Ini hadis lemah dari beberapa sisi. Kenapa? Karena memang, ya, ini bertolak belakang dengan tujuan daripada syariat ketika mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Nah, tujuannya kita bulan Ramadan atau puasa itu untuk apa? Untuk sehat apa untuk bertakwa? Bertakwa jelas. Ya, di situ Allah mengatakan apa? La'allakum tatakun. Ya, kalian itu berpuasa dengan bulan Ramadan atau di bulan Ramadan itu tujuan apa? Supaya kalian bertakwa. Bukan supaya kalian sehat, tapi supaya kalian bertakwa. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan? Justru supaya kita semuanya semakin bertakwa. Nah, kalau seandainya tujuan kita berpuasa itu untuk sehat, mengikuti hadis yang tadi atau yang sering kita dengar, tentu Nabi SAW tidak akan memberikan keringanan kepada orang yang sakit. Ya, dalam syariat Islam orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Nah, kalau misalkan sehat ini atau puasa ini tujuannya adalah sehat, ya pasti Nabi SAW kepada orang sakit, kamu nggak boleh batal puasa, kamu harus puasa biar kamu sembuh. Tapi kan Nabi memberikan keringanan. Ya, meskipun mungkin ada efek, ada dampak dari segi kesehatan kalau puasa itu ada sehat, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tapi kita untuk apa? Untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Ya, kenapa kita harus mempelajari
sebagian hukum, meskipun ya bagusnya seluruh hukum kita harus pelajari. Kenapa kita faham dengan ayat tersebut puasa tujuannya untuk bertakwa, tapi berapa kali puasa yang sudah kita lewati? Berapa tahun puasa yang selama ini kita lakukan, apakah itu sudah menjadikan kita semakin bertakwa? Atau justru kita sudah puasa puluhan tahun, ya, belasan tahun gitu ya, sudah lewati puasa yang kita lakukan. Kita semakin bertakwa, apa semakin enggak bertakwa? Semakin lebih baik atau enggak? Nah, berarti apa? Kalau seandainya kita sudah melewati beberapa kali puasa tidak menjadikan kita semakin bertakwa, ada yang salah yang selama ini kita lakukan. Ya, baik kurangnya ikhlas bisa jadi. Atau kita ikhlas mungkin saja. Tapi apa? Kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, sedangkan syarat ibadah diterima yang akan menjadikan kita semakin bertakwa kapan? Kalau ibadahnya diterima. Ibadah diterima itu kapan? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya ini pentingnya yang harus kita pahami. Ya, kenapa kita harus mempelajari tentang hukum-hukum tersebut? Ya, karena supaya kita semuanya mendapatkan tujuan yang sama. Di antara hikmah disyariatkan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ya, makanya tadi dijelaskan di mukadimah, orang beriman itu pasti dia akan menguatkan keimanannya dengan mempelajari hukum-hukumnya. Mereka bahagia, mereka bergembira akan datangnya bulan Ramadan, dan kebahagiaan itulah yang menjadikan kita mempersiapkan diri dengan baik. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang paling binasa, orang yang paling celaka, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bazzar dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda apa? Rogima anfu rajulun adraka syahra Ramadan falam yugfar lahu. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Rogima anfu rajulin. Ada seseorang yang binasa, yang celaka. Siapa itu? Adraka syahra Ramadan. Mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Falam yugfar lahu. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak mendapatkan ampunan. Berarti apa? Ada yang salah dari yang selama ini kita lakukan. Kurang ikhlas atau kurang sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada antara hukum yang harus kita pahami, ya, karena memang sebentar lagi kita akan ya bertemu dengan bulan tersebut, yang mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk bertemu dengan bulan tersebut. Tapi ya saya tekankan khususnya kepada saya pribadi, ya, jangan terlalu pede kita itu akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Belum tentu, ya, kalaupun kita bertemu belum tentu juga kita bisa menghiasinya dengan berbagai ketaatan, belum tentu. Sekarang mungkin nanti nih kalau bulan Ramadan datang biasanya saya hatam Quran itu seminggu sekali misalkan itu, ya, nanti Ramadan kali ini mah 3 hari sekali harus beres. Itu kan rencana kita. Ya, makanya para ulama mengatakan coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Jangan pede. Ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Jangan pede kita akan melewatinya dengan baik, belum tentu. Ya, makanya para salaf terdahulu mereka senantiasa berdoa, dijelaskan dalam berbagai banyak kitab para ulama. Mereka apa? Yad'unallaha sittata ashhurin an yubalighahum. Ya, kita ini seminggu lagi nih udah berdoa apa belum? Ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu apa? 6 bulan sebelum Ramadan apa? Yad'unallaha an yubalighahum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu. Makanya coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa bertemu, dan kalau bertemu dengan bulan tersebut Allah memberikan pertolongan, kemudahan untuk apa? Untuk menghiasinya dengan berbagai macam ibadah, zikir, ya, baca Quran ataupun amalan-amalan yang lain yang ini harus kita senantiasa lakukan. Jangan terlalu merasa pede, ya, bahagia harus, tapi jangan pede juga karena kita belum tentu bertemu dengan bulan tersebut. Ya, meskipun seminggu lagi memang penetapan Ramadan, datangnya bulan Ramadan itu kan memang ada 2 cara yang paling mudah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jelas hadis dari Ibnu Umar
radhiyallahu taala anhu, penetapan Ramadan tersebut ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melihat hilal. Ya, makanya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di situ menjelaskan tara'un nasal hilala fa akhbartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saumahu wa amara an-nasa bisiyamihi au bisaumihi. Dalam hadis tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya taron nasul hilala, bahwasanya ada seseorang yang dia melihat hilal. Ya, kemudian apa? Fa akhbartu. Kalau dia mengabarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasomahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpuasa. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amaron nasa bisiyamihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berpuasa. Nah, hadis ini ya bukan hanya sekadar menjelaskan tentang di antara cara menetapkan awal Ramadan itu dengan hilal, bukan itu saja. Tetapi hadis ini yang dijelaskan Imam Tirmidzi ya dan ulama-ulama yang lainnya, hampir mayoritas ulama berpendapat bahwasanya apabila ada seseorang yang adil, ya adil di sini ya terpercaya gitu ya, berilmu dan seterusnya. Ketika orang adil tersebut, meskipun satu orang melihat hilal tersebut, maka penglihatan tersebut diterima secara syariat. Meskipun satu orang yang melihatnya. Berbeda kalau penentuan untuk berbuka, artinya untuk menetapkan Idul Fitri. Nah, itu tidak diterima satu orang, minimal apa dua orang ini secara hukum. Adapun cara yang kedua, di antara menentukan awal dari permulaan bulan Ramadan, apa yang kedua? Cara yang kedua itu adalah menggenapkan. Ya, makanya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasa itu dengan apa? Dengan melihat ru'yah. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan kalian berbuka artinya menyelesaikan bulan Ramadan tersebut dengan apa? Dengan ru'yah tadi, dengan melihat hilal tadi. Fa in gumma alaikum. Tapi kalau seandainya mendung ya, cuacanya kayaknya nggak bisa kita melihat hilal. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Fa'akmilu sya'bana thalasin. Maka Nabi memerintahkan apa? Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban sebanyak berapa? Thalasin, 30 hari. Untuk disempurnakan itu cara yang paling mudah. Ya, bahkan ini yang dijelaskan para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ya yang memang yang harus kita pahami ketika memang untuk menentukan kapan mulai bulan Ramadan atau masuk Ramadan tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu tentang menentukan hukum kapan memulai puasa Ramadan itu atau puasa tersebut dimulai, ya berarti kita harus apa? Harus murojaah lagi. Murojaah tentang apa? Tentang syarat-syarat siapa yang wajib berpuasa. Kenapa? Nanti ini berkaitan dengan hukum yang sangat luas. Jadi jangan pernah dikira ya kita mengetahui siapa aja sih yang wajib berpuasa. Yang wajib puasa mah pokoknya mah Muslim balik dan yang lainnya. Itu bukan hanya sekedar kita hafal, ini berkaitan dengan hukum nanti. Hukum tentang safar, hukum tentang orang sakit, hukum siapa yang wajib dan bahkan dia tidak dibolehkan puasa. Ya, maka jelas di antara golongan yang wajib berpuasa jelas siapa? Ya muslim gitu ya. Kalau bukan muslim mah gak wajib. Tapi kalau bukan non muslim itu puasa boleh enggak? Boleh enggak? Boleh? Silakan aja, tapi dia nggak mendapatkan pahala, sia-sia kan begitu. Ya, makanya ini juga berlaku bagi hukum bukan hanya puasa saja ya.
kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim itu, mereka itu hanya dibalas urusan dunia aja. Tapi urusan akhirat mereka tidak akan diterima. Contoh misalkan ya Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada ya orang kafir misalkan ya bersedekah. Ya orang kafir bersedekah boleh enggak gitu? Apakah mendapatkan balasan gitu? Inilah keadilannya Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan balasan tapi urusannya dengan dunia. Sama orang kafir juga kayak kita ya, ketika dia mengeluarkan harta, apalagi orang kafirnya pengusaha misalkan ya. Dia menyumbangkan hartanya apa? Supaya usahanya lancar, supaya jauh dari kebangkrutan. Ini urusan dunia, pasti Allah balas. Tapi urusan akhirat mereka tidak dibalas. Kenapa? Karena Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 54 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birusulihi." Ya, yang menghalangi mereka nih tidak mendapatkan balasan akhirat dari apa yang selama ini mereka berikan, dari nafkahnya, dari sedekahnya, apa yang menghalanginya tidak diterima? Illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Sebabnya itu dua hal aja. Karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalaupun mereka tetap berpuasa sia-sia, enggak ada manfaatnya. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak puasa atau mereka tidak diwajibkan puasa, bukan berarti mereka tidak dihukum. Mereka tidak mengerjakan puasa bukan berarti tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebabkan karena kekufurannya. Ya makanya jangan pernah punya pikiran gitu. Ngeunah gitu ya, orang kafir mah teu puasa geunah atuh ya. Gitu ya. Kalau maksudnya orang kampung di kampung saya gitu ya, genah jadi orang kafir mah jadi puasa gitu ya. Kata siapa? Justru tetap mereka itu dihukum. Ya, mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama karena kekufuran dan tidak melaksanakan kewajiban karena kekufuran tersebut. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 45. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imu ta'amal miskin. Dalam ayat tersebut apa? Fi jannati yatasaalun, nanti nih penghuni surga dengan penghuni neraka itu akan saling bertanya. Kan enggak enak gitu ya. Kita misalkan penghuni neraka ngobrol sama orang yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanyakan ketika itu? Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan ente ini masuk neraka ini kenapa gitu. Ya masuk neraka saqar ini kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu kami orang yang tidak pernah mengerjakan sholat. Orang kafir diwajibkan sholat apa enggak? Oh jelas enggak. Tetapi apakah di situ dihukum? Jelas dihukum dalam ayat tersebut. Sama puasa juga mereka tidak diwajibkan, tapi mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas syarat yang pertama adalah muslim. Ya, mau dia puasa atau enggak bermanfaat kecuali mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua jelas adalah balik. Ya, berarti ya kalau balik di sini orang yang belum balik wajib enggak? Ya jelas enggak. Seperti siapa? Seperti anak kecil ya, atau balik berakal ya, sudah balik berakal ini yang diwajibkan ya berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, rufi al-qalamu an thalathatin, bahwasanya kolam atau kewajiban ini diangkat an salasatin, dari 3 orang atau dari 3 kelompok. Dari siapa aja? Anina imi hatta yastaiqido, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, kemudian apa? Anisogiri hatta yakburo, dari anak kecil sampai dia dewasa, balik dan berakal.
Yang ketiga adalah anil majnuni hatta yufiko, ya, atau hatta yakila, dari orang gila, ya, sampai dia kapan? Sampai dia sembuh, sampai dia berakal kembali. Berarti kalau kita pengen terbebas dari kewajiban, ya harus ada 3 kondisi itu pada diri kita, ya. Iya, kalau nggak mau melaksanakan kewajiban, kalau nggak kita berarti masih orok gitu ya. Kalau nggak kita dalam keadaan tidur, atau yang ketiga, kalau kita nggak mau melaksanakan kewajiban, nggak mau puasa, nggak mau sholat, maka menjadilah orang yang nggak normal ya. Karena di sini apa? Anil majnun. Ya, makanya orang yang mereka memiliki kemampuan, seorang muslim berakal balik ya, kemudian tidak mau mengerjakan puasa, kita nggak menyebut gila ya, nanti diprotes. Ya mungkin ada sesuatu hal yang tidak normal dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga nggak mau mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang ya, meskipun memang anak kecil itu ya tidak ada kewajiban dalam berpuasa, tetapi sebaiknya kita mengajarkannya ya. Ya semampunya aja. Selama memang puasa tersebut tidak menyulitkan anak tersebut. Kenapa? Karena memang Nabi SAW menjelaskan, atau para ulama, jumhur ulama, Imam Nawawi ya, dan ulama-ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya kalau kita mendidik nih anak kita untuk berlatih berpuasa, maka ada 2 pahala yang akan didapatkan. Pahala jelas yang pertama untuk anak kita, yang kedua untuk orang tuanya yang mengajarkannya. Meskipun ada hadis yang sering kita dengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna hasanati sobiyin liwalidahi au ahadihima. Bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, itu pahalanya itu untuk orang tuanya atau salah satunya, tapi hadis ini lemah. Yang jelas siapapun yang mengajarkan kebaikan, ya, diantaranya mengajarkan puasa di bulan Ramadan, maka yang akan dapat pahala itu orang tua sekaligus anaknya. Makanya Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, baik dari kalangan madhab Syafi'i ataupun madhab yang lainnya, mereka berpendapat kebaikan seorang anak kecil yang belum balik, ya, itu akan dicatat. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, maka itu tidak akan dicatat. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya ya harus sering ajarkan kebaikan kepada mereka. Berarti apa? Muslim, ya kan? Yang kedua, balik atau berakal. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, yang diwajibkan puasa adalah orang yang tidak memiliki udzur. Ya, yang tidak ada penghalang secara syar'i, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya, berarti orang-orang muslim balik, berakal, sehat, tidak safar, ya, kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas, itu kan gak ada alasan syar'i. Berarti apa? Dia wajib untuk mengerjakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya yang harus kita perhatikan ini yang sering terjadi. Ya, makanya kita harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kaum muslimin, mereka ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka meninggalkan rukun puasanya. Jadi antara rukun puasa itu apa? Yang pertama apa? Adalah niat. Kalau nggak ada niat, nggak sah itu puasa Ramadannya. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh kita berniat di siang hari, bahkan sebagian ulama di antara pendapat Syekh Utsaimin, bahkan kalaupun zuhur nih kita niat puasa sunnah tapi belum ada sesuatu hal yang membatalkan puasa, boleh. Bahkan Nabi SAW kan nanya dulu kepada istrinya, kepada Aisyah dan yang lainnya, ada makanan nggak nih? Padahal itu di antara penjelasannya itu setelah sholat subuh, maksudnya sudah dalam keadaan pagi. Ada makanan nggak? Kalau nggak ada makanan ya saya puasa. Kalau ada makanan berarti nggak puasa. Ini untuk puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib, ya, maka dijelaskan oleh para ulama itu
niat tersebut itu harus diniatkan di malam hari. Terserah mau awal malam kek, mau pertengahan malam kek, mau akhir malam sebelum terbit fajar yang kedua, maka niat itu harus hadir. Tapi ada sebuah kitab nih, namanya kitab Kifayatul Akhyar. Ya mungkin sebagian kita sudah pernah mempelajari. Ya, kitab Kifayatul Akhyar itu kitabnya apa tuh? Salah satu kitab rujukan dalam kitab madhab Syafi'i. Ya, kitab terkenal itu ya. Bahkan saya pribadi dulu awal-awal belajar fikih dari kalangan madhab Syafi'i, itu kitab yang paling dasar itu salah satunya yang saya pahami ya, yang pernah dipelajari itu kitab Kifayatul Akhyar, yaitu kitab dari kalangan madhab Syafi'i. Nah, beliau mengatakan, atau dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, di situ dijelaskan tidak ada perselisihan para ulama bahwasanya niat puasa itu semuanya adalah letaknya di dalam hati. Dan ini dalam kitab Kifayatul Akhyar, salah satu kitab rujukan dalam madhab Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan la yushtarat. Ya, bahkan tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan ketika hendak berpuasa maka dia cukup meniatkan di dalam hatinya. Artinya siapapun yang terbesit di dalam hatinya besok akan mengerjakan puasa, maka sah dan dia telah berniat untuk berpuasa. Ya, meskipun memang niat puasa di sini memang ada silang pendapat. Dalam apa? Dalam masalah berapa kali kita harus niatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan ya di antara pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu berpendapat niat puasa itu harus ada setiap malam. Berarti setiap malam kita harus ada niatan untuk puasa besok hari. Kenapa? Karena puasa itu salah satu ibadah ya, yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, tidak satu kesatuan. Berbeda dengan ulama yang lainnya, baik dari kalangan mazhab Hambali ya ataupun ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ini juga di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya niat tersebut itu cukup dilakukan satu kali saja untuk 1 bulan. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan ini satu kesatuan, kan satu paket Ramadan itu ya. Nah, makanya ada silang pendapat. Pendapat dari mazhab Syafi'i harus setiap malam. Pendapat dari mazhab Hambali cukup 1 kali niat untuk 1 bulan kecuali terputus karena safar atau sakit. Ini dalam mazhab Hambali atau di antara mayoritas ulama. Ya, bahwasanya boleh niat 1 kali untuk 1 bulan ya, kecuali terputus karena sakit atau safar, maka dia harus memperbaharui niatnya. Nah, mana pendapat yang paling mendekati kebenaran? Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami. Ya, yang saya pahami ini, yang saya pahami, yang saya ketahui dan saya pelajari, di antara pendapat yang mendekati kebenaran atau pendapat yang kuat, maka pendapat yang mendekati itu adalah cukup 1 kali untuk 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, meskipun wah Ustaz saya mah pengen Syafi'i, ya silakan aja. Silakan aja. Ya, maksudnya mau setiap malam silakan, tetapi yang saya pahami, ya, yang saya pahami dan ketahui di antara pendapat yang kuat itu adalah cukup 1 kali untuk 1 bulan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu adalah satu kesatuan antara puasa yang pertama dan puasa yang selanjutnya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua jelas ya, nggak ada rukun yang kedua kecuali apa? Kecuali adalah meninggalkan hal-hal yang atau yang menyebabkan puasa di bulan Ramadan batal. Nah, berarti kita sudah tahu syaratnya atau siapa saja yang wajib berpuasa. Kemudian kita tahu tentang rukun-rukun puasa. Nah, yang ketiga berarti apa yang harus kita ketahui? Siapa yang tidak wajib puasa? Kan kalau yang wajib puasa tadi udah tahu ya.
Sekarang siapa yang dia diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa? Ya, pertama, ya sebelum saya menjelaskan yang sakit dulu ya, saya menjelaskan yang safar dulu. Ya, orang yang safar itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus memperhatikan beberapa hal. Apalagi puasa ini musimnya mudik ya. Rata-rata mudik di bulan puasa. Nah, orang yang safar pertama kapan sih mereka itu boleh tidak berpuasa? Ini dalam keadaan kondisi dulu nih, belum waktu. Dalam keadaan kondisi yang pertama yang harus diperhatikan itu ketika kita safar, kalau seandainya dengan puasa tersebut memberatkan ya, membahayakan untuk diri sendiri, maka haram hukumnya seseorang berpuasa. Ya, para ulama apa haram hukumnya berpuasa. Kapan? Kalau dalam keadaan safar kayaknya ini membahayakan gitu ya. Menyulitkan, memberatkan untuk berpuasa, haram hukumnya dia berpuasa. Nah, yang kedua nih, dia memberatkan tapi tidak bahaya. Ya, kalau pertama kan udah berat, membahayakan diri sendiri. Yang kedua memberatkan aja, tapi tidak membahayakan. Kalau ada orang dalam keadaan berat tersebut, meskipun tidak bahaya, kemudian dia tetap puasa, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, kalau dalam keadaan safar, enggak bahaya, enggak berat gitu ya, puasa ini enggak membahayakan, enggak memberatkan juga. Apakah kita harus puasa atau enggak? Nah, baru di sini ya jelas boleh memilih antara puasa ataupun tidak. Tapi yang jadi pertanyaan mana yang lebih utama? Ya, yang lebih utama puasa apa enggak? Kenapa tuh? Enggak, maksudnya kan kita safar nih. Kalau tadi berat dan bahaya udah nggak usah dibahas ya. Terus yang kedua bahaya udah nggak usah dibahas. Ini mah kita safar. Ya, pertama enggak bahaya, enggak memberatkan, apalagi safarnya naik kapal terbang gitu ya misalkan. Ini enggak bahaya, enggak memberatkan. Nah, dia boleh memilih kan begitu antara puasa ataupun tidak. Mana yang lebih utama, puasa atau enggak? Hah? Kalau puasa kenapa? Kalau enggak kenapa? Hah? Jelas ya. Kalau kita mengambil rukhsah jelas itu tidak masalah dan Allah Subhanahu wa taala itu bahagia dengan orang-orang yang mengambil rukhsahnya. Tapi nih, kalau pendapat Syekh Utsaimin, ini pendapat Syekh Utsaimin ya, boleh setuju atau tidak. Tapi yang jelas puasa atau tidak ya karena dalam keadaan safar mah boleh-boleh saja, tapi ini cuman karena afdoliyah aja, keutamaan aja. Kalau pendapat Syekh Utsaimin itu beliau berpendapat maka kalau boleh memilih maka sebaiknya berpuasa. Ini pendapat Syekh Utsaimin loh ya. Kalau misalkan dalam perjalanan itu tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Kenapa? Yang pertama, kalau kita dalam keadaan safar tidak memberatkan dan tidak membahayakan tetap puasa, berarti apa? Itu lebih cepat menggugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, karena ini kenapa Syekh Utsaimin berpendapat demikian? Karena kalau kita tidak bahaya dan tidak menyulitkan dalam keadaan safar kemudian beliau menganjurkan puasa, kenapa? Karena kalau kita membatalkan nih, terus puasa di hari di mana orang pada umumnya tidak berpuasa adalah sesuatu hal yang berat. Ya, orang lain mah lebaran jeung kupat tahu jeung tumis hasem seminggu masih ada gitu ya. Udah lewat puasa Syawal itu ya. Sengit garing gitu ya, berat itu ya. Iya, apa disebut itu balakatineng apa, pokoknya mah tumis hasem gitu ya sama ketan ya, itu yang paling enak, bukan tumis yang baru. Tahu kata Syusemin apa, ini berat ini ya, berat kalau seandainya ketika kondisi seperti itu, maka pendapat Syusemin itu tetap sebaiknya berpuasa
Ya, makanya sebagian ulama juga berpendapat kenapa? Kalau misalkan kita sadar nih, kita memahami, wah ini kayaknya nanti kalau misalkan mengqadha bakal berat nih. Ya, kondisinya berat dengan waktu, kegiatan dan yang lainnya, maka sebaiknya para ulama itu mengatakan kalau dalam keadaan safar tidak bahaya dan tidak memberatkan, maka sebagian ulama berpendapat dia tetap berpuasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini kalau dilihat dari sudut kondisi. Kalau kita lihat ini sekarang dari kondisi waktunya. Ya, kalau kondisi kan tadi udah ya. Kalau berat dan membahayakan, haram hukumnya puasa gitu ya. Kalau kondisinya berat tapi tidak membahayakan, maka makruh hukumnya berpuasa dan seterusnya. Ini dalam keadaan kondisi atau dari sisi kondisinya. Yang kedua dari sisi kondisi waktu. Kapan sih seseorang itu bisa membatalkan puasa ketika safar? Ya, kondisi yang pertama nih yang harus kita pahami. Kalau kita safar sebelum terbit fajar yang kedua. Ya, sebelum terbit fajar kedua atau adzan subuh lah ya gampangnya. Kalau kita safar sebelum adzan subuh atau ketika kita safar di tengah perjalanan ternyata adzan subuh, ijma kesepakatan para ulama, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, kalau kita safar, mudik anggap aja berangkatnya jam 3, adzan subuhnya misalkan jam 5. Ya, atau dia berangkatnya jam setengah 5. Pas nyampe di daerah Ranca Ekek misalkan jam 5 adzan gitu ya, adzan subuh. Maka ketika orang tersebut ya sudah melakukan perjalanan sebelum adzan subuh tadi, sebelum fajar tadi, atau di tengah perjalanan ada adzan dan terbit fajar tadi, maka sepakat para ulama dia boleh untuk tidak berpuasa. Jelas ya? Nah, kondisi yang kedua ini, bagaimana kalau seandainya safarnya setelah fajar? Ya, misalkan saya mau mudiknya nanti pas udah sholat subuh. Atau misalkan jam 7, jam 8, atau jam 10, atau menjelang duhur misalkan. Nah, kalau ada orang yang safar, ya, dalam keadaan setelah melewati fajar tersebut, atau setelah melewati sholat subuh tersebut, terserah mau jam 8, 10, 11, 12, dan yang lainnya, maka jumhur ulama ini, dari kalangan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, bahkan di antara salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Kapan? Kalau berangkatnya setelah lewat fajar tadi. Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, mayoritas ulama ini nih, mereka berpendapat karena hukum berpuasa ketika kita mukim alias tidak kemana-mana dengan orang yang safar jelas hukumnya berbeda. Ya, hukumnya beda kan? Orang yang mukim dengan orang yang safar. Nah, karena hukumnya berbeda nih, kalau dua hukum ini ada pada dua-duanya, bercampur, bertemu dengan dua-duanya. Kenapa? Di sisi lain kita safarnya setelah sholat, di sisi lain siangnya kita safar. Berarti ada dua hukum kan? Kita mukim dan hukum kita safar. Maka para ulama mengatakan ketika dua hukum ini ada dua-duanya, maka yang didahulukan adalah hukum mukim. Berarti dia apa? Dia tidak boleh membatalkan puasa. Ini mayoritas ulama. Tapi mayoritas ulama ini belum tentu kuat juga. Ternyata apa? Ada pendapat yang ketiga. Itu adalah pendapatnya salah satu pendapat dalam madhab Hambali. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan ini pendapat yang dikuatkan. Artinya apa? Meskipun dia keluarnya setelah sholat subuh atau di pertengahan hari baru dia safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dari mana kita tahu? Jelas ada dalil-dalil pendukungnya. Salah satunya apa? Hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya ketika itu Nabi SAW melakukan safar kapan? Ketika Fathul Makkah. Ya, ketika perjalanan Fathul Makkah ini kondisinya berat.
Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi SAW tidak mungkin melanjutkan perjalanan kecuali apa? Dengan membatalkan puasa tersebut. Dan yang paling penting dalam hadis tersebut, kapan Nabi membatalkan puasanya? Ternyata Nabi itu membatalkan puasanya itu adalah bada atau setelah waktu asar. Dan kalau setelah lewat waktu asar itu sudah dekat ke maghrib apa belum? Sudah dekat. Dan Nabi membatalkannya. Berarti apa? Boleh tidak berpuasa meskipun sudah safar. Meskipun dia perjalanannya sudah jauh misalkan. Atau bahkan dia keluarnya setelah sholat subuh. Maka ini diantara pendapat yang kuat. Ya, mau dia sebelum subuh atau setelah subuh, mau dia tengah hari, ya, ataupun mendekati maghrib, kalau nggak kuat dan hal tersebut adalah mengharuskan kita harus batal, maka silakan aja, ini diantara pendapat yang kuat. Jelas ya? Yang pertama sebelum fajar, yang kedua setelah fajar. Nah, sekarang yang ketiga, berapa lama durasinya kita boleh nggak puasa ketika kita safar? Ya, durasinya sampai kapan? Apakah 3 hari, apakah 10 hari gitu ya, atau misalkan sebulan gitu, nggak puasa kita safar, boleh apa enggak? Nah, para ulama itu menjelaskan pertama syaratnya nih, sampai kapan kita itu boleh tidak puasa dalam keadaan safar. Pertama, kalau seandainya kita safar, kemudian kita ada niatan untuk tinggal di tempat tersebut dengan waktu tertentu. Ya, saya misalkan hanya puasa ini saya mau safar kemana? Ke Mesir anggap aja, atau ke Saudi Arabia. Saya safar ke Saudi Arabia, saya ada niatan untuk tinggal di sana sementara waktu, atau dengan waktu tertentu, misalkan saya akan tinggal di sana 2 minggu. Ya, niat untuk tinggal dalam waktu tertentu. Nah, para ulama menjelaskan ya, kalau misalkan kita safar kemudian meniatkan dengan waktu tertentu dan tinggal di situ, maka hukum safar tersebut gugur. Hukum safar tersebut gugur. Tapi kalau kita safar ke suatu tempat, nggak ada sedikit pun niat untuk tinggal di situ, ya nggak ada niatan. Misalkan kita ingin pergi ke suatu negara atau suatu tempat, pertama nggak ada niatan tinggal di situ, kemudian yang kedua dia pergi ke tempat tersebut untuk menyelesaikan urusannya, meskipun kita nggak pernah tahu urusan kita selesainya kapan. Kalau nggak ada niatan tinggal, kemudian karena ada urusan dan kita tidak pernah tahu selesai urusannya kapan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa dan statusnya sebagai safar. Bisa membedakan? Ya, kalau seandainya ke suatu tempat untuk tinggal di tempat tersebut dengan waktu tertentu, maka gugur, sudah sampai sana berarti harus puasa. Ya, tapi kalau kita tinggal ke suatu tempat karena ada urusan, ya, karena ada urusan, kemudian kita nggak pernah tahu urusannya selesai, berarti nggak pernah menentukan waktunya, kan begitu? Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bagaimana kalau umroh? Ya, kalau umroh. Nah, para ulama menjelaskan, ya, karena umroh itu kita tidak ada niatan tinggal di sana, ada niatan tinggal di sana enggak? Tidak. Ya, makanya sebagian ulama mengambil hukum di situ bahwasanya dia boleh tidak berpuasa. Tetapi sebagian ulama juga tetap ada yang berpendapat tetap berpuasa. Kenapa? Karena umroh itu waktunya sudah ditentukan. Ya, ada yang 9 hari, 12 hari, 10 hari, 2 minggu, atau sebulan. Kapan? Kalau puasanya di bulan Ramadan. Ini yang harus kita pahami, hal yang berkaitan dengan safar. Jelas sampai di sini? Ya. Yang kedua, semuanya masih panjang ya, tapi nanti ada pertanyaan juga ya. Ya, secukupnya aja lah ya. Nanti yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Yang kedua, ya kalau sakit mah sudah jelas ya. Kapan orang sakit nggak berpuasa? Hah? Kapan orang sakit boleh nggak berpuasa? Bahayakan diri. Kenapa nggak puasa? Encok Ustadz. Kalau perpecahan antar suku gitu ya.
alias rorombeheun ya. Jelas sama ya. Orang yang sakit itu kan ada dua kondisi tuh. Sakit itu ada dua kondisi. Yang pertama kalau memang sakitnya itu yang tidak diharapkan kesembuhan. Ya kalau bahasa kita mah parnanya untuk sembuh itu sedikit gitu. Maka udah itu sudah tidak diwajibkan puasa, dia wajib membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Yang kedua, ada orang yang sakit ada harapan untuk sembuh. Contoh aja ini mah ya, seperti tipes gitu ya. Ini ada harapan sembuh. Ya, secara teori kan ada harapan sembuh. Tapi secara takdir ya kita nggak tahu, Allah alam. Tapi secara teori ada harapan sembuh. Nah, hukum yang berlaku itu adalah bagi orang yang sakit yang ada harapan sembuh, maka dia harus ditinjau. Tadi yang pertama apa? Kalau seandainya dalam keadaan sakit tersebut puasa itu membahayakan dan memberatkan, sama seperti safar, haram hukumnya dia berpuasa. Ya. Yang kedua sama juga dengan safar tadi. Kalau seandainya dia berpuasa itu memberatkan tapi tidak bahaya, maka hukumnya adalah makruh. Ya, tapi kalau tidak memberatkan dan tidak membahayakan, maka dia wajib berpuasa. Yang jadi pertanyaan itu muncul nih. Bagaimana ternyata kalau yang sakit itu meninggal? Ya, wajib apa enggak kita harus membayar puasanya? Wajib apa enggak? Ini juga harus dirinci. Kan tadi ada dua hukumnya. Yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ada yang ada harapan sembuh. Ya, kalau ada orang anggap saja sakitnya parna gitu ya, enggak ada harapan sembuh, meninggal. Kan tadi diwajibkan dia apa? Enggak diwajibkan puasa kan? Berarti harus bayar fidyah. Ketika orang yang sakit tersebut meninggal, ternyata ada puasa yang belum dibayar kafaratnya, fidyahnya, maka ahli warisnya wajib untuk membayarkan fidyah tersebut. Jelas sampai di sini? Ya. Yang kedua, ada orang yang sakit tetapi ada harapan sembuh. Ya, ada harapan sembuh. Kemudian misalkan dia meninggal ketika sebelum Ramadan ini selesai. Ya, tapi penyakitnya tadi contoh adalah tipes. Ternyata sebelum selesai Ramadan dia meninggal. Atau bahkan mungkin bisa jadi setelah Ramadan nih dia meninggal. Kenapa? Karena kambuh lagi penyakitnya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka itu tidak wajib bagi ahli waris untuk membayar hutang puasa yang dialami oleh orang yang meninggal tersebut. Ya, kapan seseorang itu wajib mengkodoknya atau membayar hutang puasanya bagi kerabatnya yang meninggal dunia? Nah, di antara penjelasan para ulama itu adalah ketika ada orang yang sakit, yang sakitnya itu ada harapan sembuh. Setelah sembuh ternyata dia menyepelekan, engkeweh gitu ya, masih lila gitu ya, kapuasa deui gitu ya. Nanti aja disepelekan, qadarullah dia meninggal karena meremehkan hal tersebut. Maka apa? Wajib bagi ahli warisnya dia untuk membayarkan puasa tersebut. Ya, dengan anaknya ataupun kerabatnya. Kapan? Kalau dia menyepelekan. Kenapa? Karena dia nggak punya udzur. Kalau tadi kan meskipun sakitnya ada harapan sembuh, ada udzur apa enggak? Jelas ada udzur dan dia tidak mampu melakukannya karena udzur. Tapi kalau ini udah sembuh, ya, tapi dia tidak langsung mengkodoknya, menyepelekan hal tersebut, maka dia wajib harus dibayar, dilunasi hutangnya oleh kerabatnya atau keluarganya. Bahkan nih ya, orang yang menyepelekan punya hutang puasa, anggap aja nggak meninggal ya, menyepelekan aja dia. Ternyata apa? Aduh, saya teh punya hutang gitu ya, udah masuk puasa lagi. Syekh bin Baz itu berpendapat apa? Dia ini nih, selain mengkodok maka dia wajib membayar kafarat. Bahkan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau dia menyepelekan.
Ya, tapi kalau tidak menyepelekan karena ada urusan atau udzur yang lain, maka dia tetap dibolehkan hanya sekedar mengqadha saja. Wallahu alam bishawab. Ya, sama dengan hukumnya yang ketiga, yaitu adalah orang yang menyusui. Orang yang menyusui atau hamil itu kan ada rinciannya ya. Dulu pernah saya jelaskan setahun yang lalu. Ada ingat nggak nih orang yang hamil dan menyusui gimana tuh? Boleh nggak berpuasa? Atau kalau nggak berpuasa apa yang harus dilakuin? Saya ada orang ya pernah nanya, tapi Allah alam bisawab ya, ini bahkan tahun ini juga nanya juga ke saya nih ya, ingin membayar fidyah. Saya nanya ini, maaf tapi ya, apakah ini setiap tahunnya hamil menyusui apa gimana gitu? Atau misalkan terlalu menyepelekan. Ya, para ulama itu menjelaskan bagi orang yang menyusui atau yang hamil itu harus dilihat dulu. Kalau dalam keadaan hamil dan menyusui, kalau dia berpuasa berat, membahayakan untuk dirinya, maksudnya untuk ibu hamil dan ibu yang menyusuinya berat untuk dirinya, maka dia wajib mengqadha, tidak ada fidyah di dalamnya. Nah, ini sering terjadi apa? Udah fidyah nggak bisa. Ya, makanya harus dilihat dulu ini bahayanya untuk siapa. Misalkan ya saya menyusui, misalkan hamil, ini bahayanya untuk siapa? Untuk saya atau untuk anak saya? Tapi kalau saya menyadari bahwasanya itu bahaya, tapi berdasarkan konsultasi dokter nih, jangan asal-asalan. Wah ini mah puasa bahaya bagi saya mah gitu. Tapi nanti nanyakan ke dokter nggak bisa. Ya, saya lupa ya tahunnya berapa. Dulu ada pertemuan dokter-dokter dunia di Mesir itu. Ya, mereka berpendapat, saya lupa tahunnya ya. Yang jelas di situ berpendapat bahwasanya puasa dalam keadaan hamil dan menyusui tidak membahayakan kepada janin. Ya artinya harus dilihat dulu. Jangan mentang-mentang, udahlah sama bahaya kalau gini, udah bayar fidyah. Enggak. Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni tidak ada perselisihan para ulama. Orang yang hamil atau menyusui dan dia sadar untuk bahaya untuk dirinya, untuk si ibunya, maka dia wajib mengqadha, tidak ada fidyah di dalamnya. Hal yang kedua, Ustaz saya udah konsultasi nih sama dokter gitu ya misalkan. Ternyata apa? Kata dokter kalau saya puasa nih, ini bahaya untuk diri saya dan bahaya juga untuk janin. Apakah harus bayar fidyah? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Madzhab Syafi'i, beliau mengatakan apa? Tidak ada perselisihan para ulama, hukumnya sama dengan perkara yang pertama, itu apa? Dia wajib mengqadhanya, enggak ada fidyah di dalamnya. Ya, kalau misalkan kapan? Ini khawatir bahaya untuk ibunya dan anaknya. Tapi tadi garis bawahi harus konsultasi dulu sama dokter. Jangan jadi alasan. Kenapa nggak puasa menyusui? Tanya dulu. Udah gitu apa udah nggak puasa, nggak konsultasi ke dokter, nanti tinggal bayar fidyah aja. Nggak bisa gitu, meremehkan namanya. Nah, kondisi yang ketiga, kalau sudah tanya ke dokter, kata dokter ini, ibu kalau bisa jangan puasa. Kalau tadi kan bahaya untuk ibunya ya. Yang kedua bahaya untuk ibu dan anaknya. Dan yang ketiga nih setelah konsultasi ke dokter, kata dokternya apa? Ibu ini mah bahaya buat anak ibu. Buat ibu mah nggak bahaya. Ya, tapi untuk anak ibu bahaya. Baru di sini ada perbedaan para ulama. Kapan kalau itu bahayanya khusus janinnya? Kalau kita mengikuti pendapat Hasan Al-Basri, maka dia wajib mengqadha, tidak ada fidyah. Pendapat yang kedua, pendapat Sa'id bin Jubair, bahwasanya beliau dan ulama-ulama yang berpendapat dia wajib fidyah, nggak ada qadha. Pendapat yang ketiga di antara pendapat madzhab Syafi'i, ya, orang yang sudah dikatakan dokter bahaya untuk anaknya, ini pendapat Syafi'i, ini madzhab Syafi'i, maka dia wajib mengqadha dan dia juga wajib membayar fidyah. Ini salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Ternyata apa? Berat enggak? Jangan dianggap mudah. Ini madzhab Syafi'i. Ya, kalau bahayanya untuk anak, ya sudah berarti Ustaz saya mah Syafi'i. Ya sudah berarti kalau Syafi'i harus gimana? Qadha, bayar fidyah. Jangan nanti berpindah nih.
Giliran kiamah ikut madhab yang lain ya. Ini sering terjadi kapan? Dalam urusan puasa dan dalam urusan safar. Saya mah dah Syafi'i, kumah-kumah ge saya mah Syafi'i, ya, hideung bodas ge sama Syafi'i. Pas safar misalkan ya, baru nyampe Garut sholat hayang dikosor, itu mah madhab Hambali. Ya, ini sering terjadi. Makanya yang kita pahami kenapa harus memahami ya pendapat-pendapat para ulama dari berbagai macam madhab itu apa? Supaya kita lapang dada. Ya, kalau kita udahlah nggak usah menjelitakan tentang perbedaan, justru kalau saya pribadi ini ditanya harus dijelaskan. Ya, kenapa selama ini kita menolak kebenaran? Gampang menghukumi orang lain. Ya, gampang melebali orang lain. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan para ulama. Akhirnya apa? Wah, ini mah kelompok A. Ini mah ormas B. Ini mah kelompok C. Urusan agama itu tidak ada urusannya dengan ormas dan kelompok, gak ada. Urusan beribadah semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kalau misalkan dalilnya jelas ya sudah kita lakukan saja. Makanya kita harus paham tentang apa? Penjelasan nih kalau Syafi'i itu kayak gini, Hambal itu kayak gini, gitu ya. Maliki itu seperti ini, harus kita pahami supaya kita sama-sama lapang dada, bisa menerima. Si ini mah gini, oh nggak apa-apa, dah ini mah madhabnya Syafi'i misalkan. Kenapa sih bapak mau ini gitu ya? Oh nggak apa-apa, dah dia mah madhabnya Hambali punya pendapat, silakan aja. Supaya apa? Supaya tadi, karena ya kurangnya kita menerima perbedaan karena kurangnya kita memahami di antara perbedaan para ulama, harus bisa kita pahami ya. Saya kemarin ya kajian di salah satu tempat khusus ibu-ibu tapi ya minggu kemarin. Ada kayaknya mah pusing ya kalau menjelaskan tentang perbedaan. Oh ya memang pusing bagi orang yang mau berpikir. Iya kan, benar kan? Kalau nggak mau berpikir ya nggak pusing, nggak mau mikir. Tapi apa? Pelajarannya apa? Supaya kita bisa lapang dada. Saya pribadi lebih cocok seperti itu. Karena memang nanti kalau cenah teu meunang, udah eta mah pendapat ustad we teu meunang teh. Nanti ada perkataan kayak gitu. Atau perkataan ya itu mah pendapat kelompoknya dia yang nggak boleh. Kelompok kita kan beda. Nah, dia ada perkataan seperti itu. Kalau kita memahami dengan pemahaman para ulama terdahulu ya tentang silang pendapat, justru ini apa? Akan memudahkan bagi kita untuk senantiasa menghormati setiap pendapat yang berbeda di antara kalangan para ulama, sehingga kita berlapang dada. Masya Allah, sudah jam 6 lebih belum selesai juga ini ya. Pertanyaan aja ya. Pertanyaan aja lah ya. Ya gimana Pak Haji? Yang kedua apa? Pertama, jelas maksudnya tadi hanya sekedar contoh saja. Orang yang hamil itu boleh tidak puasa kalau konsultasi ke dokter, sama yang gak hamil. Laki-laki emang hamil kan? Enggak. Artinya sakit apapun, bahaya atau tidak, harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Misalkan Pak, saya ini sakitnya, contoh misalkan tipes dan yang lainnya, kira-kira gimana? Oh Pak, aman lah, tipes mah puasa mah dan yang lain sama ya. Bukan hanya ibu hamil menyusui orang yang sakit pun sama, mereka harus konsultasi sama dokter, bahaya atau tidaknya untuk berpuasa. Jangan menyimpulkan diri sendiri ya, bahaya. Kalau menyimpulkan diri sendiri bisa jadi apa?
alasan aja nggak mau puasa. Yang kedua, bagaimana orang gila yang bunuh diri? Wallahu alam bishawab, itu bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia pertanyaannya apa? Apakah dihukum atau tidak gitu? Allah alam bishawab, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah fidyah itu harus dibayar setiap hari atau akhir saum? Boleh ya, mau setiap hari boleh, mau akhir saum juga boleh. Dan cara pembayarannya itu bisa sekaligus, ya misalkan ya, kita punya hutang 10 hari puasa. Bisa sekaligus maksudnya apa? Ya sudah, karena kita 10, udah aja misalkan hari ini juga disiapkan fidyah untuk 10 orang miskin. Boleh sekaligus seperti itu. Atau misalkan satu hari satu boleh juga ya. Itu diantara penjelasan yang kita pahami. Bagaimana cara membayar puasa di masa lalu yang sudah lama sehingga sudah lupa jumlahnya? Nah, makanya tadi dijelaskan memang dalam pendapat 4 mazhab itu tidak ada kewajiban ya bahwasanya hutang puasa itu harus segera dibayar, itu memang tidak ada kewajiban. Beres langsung bayar hutang, nggak ada kewajiban di situ. Ini menurut 4 mazhab para ulama dari 4 mazhab. Tetapi kalau kita bisa menyegerakan, maka itu jauh lebih bagus. Ya, ini khawatirnya kita lupa. Nah, para ulama menjelaskan kalau seandainya kita ya pernah hutang puasa, pertama mungkin kita lupa jumlahnya. Aduh, waktu itu hutang puasa teh 10 apa 12 gitu. Ya, 10 apa 12. Maka para ulama menjelaskan yang diambil hukum adalah yang paling banyaknya. Berarti apa? 12-nya, jangan 10-nya. Ya, berarti 12-nya, jangan 10-nya. Kenapa? Kalaupun seandainya lebih, para ulama menjelaskan, maka ini tidak masalah dan tetap berpahala. Nah, bagaimana kalau seandainya nggak ingat sama sekali? Ya, nggak ingat sama sekali hutangnya berapa? Nah, para ulama menjelaskan pertama jelas hal yang pertama kali itu harus banyak bertobat. Yang kedua memperbanyak puasa sunnah. Enggak ingat kita berapa kali. Ya, batal waktu SMA gitu ya. Batal waktu SMP, pas kuliah juga. Waduh, bingung berapa kali ya. Banyak bertobat dan memperbanyak puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan lagi? Oh ya, gimana Bang? Hmm. Bukan. Bukan. Jadi, hmm, tadi itu kan safar itu boleh tidak puasa, pertama dilihat dari kondisi, yang kedua dari waktu, kan begitu. Yang pertama, kesepakatan para ulama boleh seseorang tidak berpuasa kalau dia safar sebelum fajar atau pas di perjalanan itu fajar atau adzan subuh lah ya. Itu sepakat boleh nggak puasa. Jelas ya? Nah, yang kedua bagaimana kalau seandainya safarnya itu setelah sholat subuh, anggap aja baru kita safar. Nah, tadi mayoritas ulama itu kalau dia safarnya setelah sholat subuh atau zuhur dan yang lainnya, jumhur ulama nih, maka dia tidak boleh membatalkan puasa karena dia statusnya sebagai mukim. Paham? Tetapi memang ada pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kalau kita dalam keadaan safar, ya meskipun kita
berangkatnya siang kayak zuhur, ya pokoknya sudah lewat subuh aja, maka dia tetap boleh tidak berpuasa. Kenapa alasannya? Alasannya hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Menjelaskan bahwasanya Nabi itu pernah safar ketika Fathul Mekah. Ya, ketika sampai di sebuah tempat, ya kalau nggak salah ada tempat sumur antara Kudaid dan Usfan. Nabi sampai di tempat tersebut membatalkan puasa, padahal ketika Nabi membatalkan puasa itu di waktu asar atau setelah sholat asar, itu kan dekat ke maghrib. Nabi membatalkan apa enggak? Justru Nabi membatalkan karena memberatkan. Paham sampai di sini? Nah, dalil ini digunakan oleh ulama yang menguatkan pendapat bahwasanya orang yang safar terserah mau jam berapapun, ya, selama dia safar, mau setelah subuh kek, mau setelah asar kek, ketika dia safar maka dia tetap boleh untuk tidak berpuasa. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, ada lagi nih saya tambahkan tadi lupa. Bagaimana kalau seandainya pas kita safar nih, anggap aja saya safar nih ke Saudi Arabia misalkan. Pas pulang ke Indonesia, ternyata sampainya malam hari. Ya, pokoknya terserah lah, saat dari Saudi misalkan pagi atau pokoknya nyampe ke Indonesia itu malam hari. Safar kan? Nah, ketika kita sampai di negeri sendiri malam hari, maka berarti sudah dipastikan besoknya wajib untuk berpuasa. Paham ya? Nah, yang kedua, bagaimana kalau seandainya saya safar atau pulang safar sampai ke rumahnya siang, tengah hari? Apakah kita harus berpuasa? Maka di antara pendapat yang kuat, kita boleh untuk tidak berpuasa meskipun safar sampainya ke kampung halaman di siang hari, maka dia tidak berpuasa. Tapi kalau malamnya sudah wajib. Nah, di situ ada muncul lagi pertanyaan. Maaf tapi ya, pertanyaan lagi muncul. Ustaz, bagaimana hukumnya? Karena maaf ya, tapi kan ilmu harus disampaikan. Bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki karena syahwatnya memuncak, ini puasa di bulan Ramadan, pengen melakukan hubungan suami istri, ya sudah sama istrinya aja safar we kemana supaya tidak puasa boleh, maka secara dohir itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan secara dohir. Hampir mayoritas ulama boleh. Ya udah, misalkan karena pengen melakukan hubungan suami istri, safar we ke Pangandaran pas puasa Ramadan gitu ya. Itu dibolehkan. Meskipun nanti alasannya nah ke Pangandaran pas puasa muntos lebaran masuk pinu gitu ya. Alasannya seperti itu ya. Iya makanya berarti safarnya ya harus ikut lagi. Kapan status safar kalau madzhab Hambali kan kapan? Tidak terkait dengan jarak kan begitu. Kalau itu umumnya kita dianggap sebagai musafir ya meskipun ke Ciwidey itu ya, ya boleh. Tetapi secara lahir, secara zahir dari hadis tersebut boleh. Dan ini pernah ada yang menanyakan ke saya, Ustaz gimana kalau misalkan udah safar gitu sama istri, ya secara lahiriah atau zahir hadisnya ya dibolehkan. Tapi ya kalau bisa sabar aja lah ya, sabar. Ada yang lain lagi? Yang bertanyakan, kalau nggak ada ya kita tutup. Oh enggak, betul, betul. Bahkan para ulama membolehkan. Ya, karena dia memang niatnya untuk melakukan hubungan suami istri dengan safarnya. Secara dohir, secara lahir ya, secara dohir dari riwayatnya maka dibolehkan. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Tetapi secara lahir, secara dohir dari riwayatnya, maka itu dibolehkan. Betul, betul. Ya, tapi secara dohir dari riwayatnya ada yang membolehkan ulama tersebut. Tapi yang lebih utama ya jangan. Ya, yang lebih utama janganlah. Sabar sedikit, tidur aja sudah. Wallah alam biswal. Satu kali makan. Satu kali makan.
Ya, kenapa disyariatkan membayar fidyah? Itu kan sebuah keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, dalam surat Al-Baqarah 184 ataupun 185. Jadi orang nggak sakit ya, itu ketika tidak puasa berarti harus membayar fidyah, dan itu sebuah keringanan. Jadi kalau seandainya harus sebanyak 3 kali makan, justru itu memberatkan. Ya itu sekali saja. Ya tapi kalau misalkan mau 3 kali, yang 2-nya sedekah mah ya silakan. Tapi fidyahnya hukumnya adalah 1 kali makan. 1 kali makan, tetapi makanan yang biasanya layak untuk kita makan ya. Jangan kita sehari makan 25.000 di Padang juga ya. Pas fidyah mayarna 15 ya. Udah, apalagi sekarang di Padang ada yang serba 10.000. Wah iya wah iya. Enggak ya. Tapi harus sesuai layak yang biasa kita makan. Ya kalau biasa kita sama rendang ya harus gitu juga ya. Itu yang harus kita pahami. Yang jelas nggak boleh dengan uang. Kalau secara afdoliyah wallahu alam bisawab ya, tetapi memang ada beberapa cara ketika kita untuk menunaikan fidyah tersebut. Pertama, misalkan saya nggak ada waktu kalau pergi-pergi kayak gitu. Ya udahlah, saya punya hutang 10, ya udah saya undang 10 orang miskin. Undang ke rumah saya untuk makan bareng 10. Itu bisa ya, makan bareng dengan orang sesuai jumlah puasa yang kita tinggalkan. Atau yang kedua, yaitu adalah tadi dengan langsung memberikan satu persatu. Nah, mana yang lebih utama? Misalkan apakah kita diserahkan kepada yayasan tertentu gitu ya, nanti didistribusikan, atau secara langsung? Allah alam bisawab ya. Kalau secara utama dan yang lainnya saya tidak mengetahui. Yang jelas dua-duanya boleh ya. Kenapa? Ditinjau dari misalkan ya karena kita kan sakit ya. Sakit nggak mungkin pergi-pergi, misalkan anak-anaknya, keluarganya punya kesibukan sendiri ya, ya tidak masalah ya. Penting dua-duanya dibolehkan. Mana lebih utama? Allah alam bisawab. Yang jelas dibolehkan. Ya Allah alam bisawab. Ya. Kalau fidyah itu fa'it'amu ta'amal miskin. Secara dalil jelas fidyah itu harus diberikan kepada orang miskin. Nggak boleh digunakan yang lain-lain. Ya. Misalnya ada uang fidyah buat pembubaran panitia misalnya. Nggak bisa. Ya, tetap dia harus diberikan kepada orang miskin. Fa'it'am. Di situ dalilnya fa'it'am, yaitu adalah makan. Diberikan makan kepada mereka. Ya, meskipun memang secara dalil di situ nggak boleh berbentuk uang, nggak boleh berbentuk uang. Ya meskipun kita dititipkan ke yayasan misalkan kan, memberikan uang tetap sama yayasannya nanti dibuatkan makanan. Nggak boleh fidyah dengan uang, nggak boleh. Meskipun saya makan layak misalkan 35, udah wet kumpulin beberapa amplop 35.000, nih fidyah uangnya, nggak boleh. Karena dalilnya apa? Fa'it'amu ta'amul miskin, engkau memberikan makan kepada orang miskin, bukan dengan uang. Ya, dengan makanan baik yang sudah jadi ataupun yang belum jadi. Seperti ya beras, tapi berasnya tong beras sungkul. Udah kita juga nggak mau makan beras sungkul mah ya. Ya, jeung endaugna misalkan dan yang lainnya. Tapi nggak boleh digunakan untuk yang lain. Nggak boleh. Pertama, hukum melakukan jima, melakukan hubungan suami istri ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, itu kan ada beberapa hukum ya, dari hadis yang dari Abu Hurairah yang panjang itu. Pertama, harus membebaskan budak gitu kan. Kalau tidak mampu membebaskan budak, berarti dia harus apa? Berpuasa
selama 2 bulan berturut-turut. Ya, kemudian apa? Kalau tidak sanggup, maka dia harus membebaskan 60 orang daripada orang miskin. Ya. Nah, kemudian di sini kan bukan hanya sekedar mengkodok saja. Di antara pendapat yang kuat itu bahwasanya orang yang melakukan hubungan suami istri, pertama dia mengkodok dan yang kedua dia harus membayar kafarat. Ya, harus membayar kafarat. Yang jadi pertanyaan itu, siapa yang harus membayar kafaratnya, laki-lakinya atau perempuannya, kan begitu? Ini memang ada silang pendapat. Tetapi dari silang pendapat tersebut jadi memunculkan perincian. Pertama, kalau seandainya ketika yang melakukan hubungan suami tersebut adalah yang menginginkan suaminya, kemudian istrinya mengingkarinya, menolaklah ibaratnya, nggak langsung mengiyahkan, menolak dulu, tapi suaminya maksa, maka di situ hukum fidyah tersebut adalah kepada laki-lakinya. Kepada laki-lakinya. Yang kedua, kalau sama-sama mau, dua-duanya dia harus juga. Tetapi di antara pendapat yang dijelaskan oleh para ulama yang saya pahami, di antara pendapat yang kuat, mau dipaksa ataupun tidak perempuannya, mau nolak ataupun tidak, maka kewajiban seorang suaminya. Allah alam bisawab. Ya, ini di antara penjelasan para ulama meskipun ada silang pendapat di dalamnya. Allah alam bisawab. Karena memang dari hadisnya itu kan seseorang yang datang kepada Rasulullah mengatakan apa? Wah ya Rasulullah, saya celaka nih. Emang kamu celaka kenapa? Kan gitu. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya melakukan hubungan suami istri. Di mana? Ketika puasa di Ramadan tersebut. Langsung Nabi kan nanya, ya, ente bisa ngebebasin budak apa enggak? Oh enggak bisa. Ya sudah, berarti puasa 2 bulan berturut-turut bisa enggak? Enggak bisa juga. Terus ya udah, kamu membebaskan, memberikan makan 60 fakir miskin bisa enggak? Enggak bisa juga. Terus yang kamu punya apa? Saya punya kurma. Nah, dalam hadis tersebut Nabi tidak mengatakan ya sudah, kamu punya enggak? Istri kamu punya enggak? Enggak. Tapi kalimatnya kamu punya enggak hanya khusus laki-laki saja. Berarti apapun kondisinya, dipaksa atau tidak, mau atau enggak mau, perempuan tersebut tidak ada urusannya, laki-lakinya yang dia harus membayar kafaratnya. Ya. Ya berat. Harus sabar aja ya. Kenapa enggak bisa sabar? Daripada puasa 2 bulan? Mending puasa aja beberapa jam. Allah alam bisawab. Gimana? Enggak. Iya memang tadi kan ada silang pendapat ya. Ada yang laki-lakinya kalau misalkan istrinya udah menolak, ada dua-duanya kalau sama-sama mau, tapi di antara pendapat yang kuat dari dzahir hadis tersebut laki-lakinya. Jelas, tapi secara hukum bukan secara nikmatnya. Secara hukum nikmat atau menolak laki-laki. Ya, wallahu alam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Nantilah insya Allah kalau nanti pas puasa perlu dijelaskan hukum yang lain, insya Allah saya siap insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya.